Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Maulana dengan NPM 201913500163. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Deliberate Practice terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika. Masuk ke bab 1, pendahuluan di latar belakang, sebagaimana yang tertera di UU nomor 20 tahun 2003, kita harus memastikan bahwa pendidikan terselenggara dengan baik. Siagian juga menyatakan matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempunyai peranan penting, maka pemahaman konsep matematika merupakan langkah dasar dan utama dalam membentuk kemampuan bernalar matematis, maka sangat penting bagi kita untuk memerhatikannya dengan benar. Kurangnya pemahaman konsep dan kemampuan bernalar matematis terjadi di SMA Muhammadiyah 1 Pancoran Mas dan SMK Fajar Depok. Menurut hasil penelitian Balan dan Syawal, menunjukkan bahwa metode deliberate practice dapat mengembangkan kemampuan bermatematis, merefleksi lebih pada kesalahan yang dibuat, makin termotivasi dan percaya diri untuk memahami konsep matematika. Maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul Pengaruh Metode Pembelajaran Deliberate Practice terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika. Selanjutnya, identifikasi masalah. Di sini ada 6 permasalahan yang dapat diidentifikasi, teman-teman bisa dilihat sendiri. Lalu di batasan masalah hanya pada metode pembelajaran deliberate practice terhadap pemahaman konsep matematika pada materi trigonometri kelas 10 semester genap di SMA Muhammadiyah 1 Pancoran Mas dan SMK Fajar Depok. Rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran deliberate practice terhadap pemahaman konsep matematika pada peserta didik kelas 10 SMA Muhammadiyah 1 Pancoran Mas dan SMK Fajar Depok? Lanjut ke tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran deliberate practice terhadap pemahaman konsep matematika pada peserta didik kelas 10 SMA Muhammadiyah 1 dan SMK Fajar. Kegunaan penelitian ada 2, teoritis dan praktis. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada metode pembelajaran di sekolah, serta mampu mengoptimalkan pemahaman konsep matematika peserta didik. Secara praktis, untuk guru dapat dijadikan sebagai metode pembelajaran, untuk peserta didik diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika, dan untuk pembaca dijadikan referensi. Berlanjut, kita masuk ke bab 2 tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Pada landasan teori tentang pengertian pemahaman konsep matematika, menurut para ahli, dapat disimpulkan pemahaman konsep matematika adalah ketika peserta didik mengerti dan memahami dari konsep suatu materi yang paling mendasar hingga yang paling kompleks secara hierarki, yang kemudian dari pemahaman tersebut, peserta didik dapat menafsirkan dan menyimpulkan teorema-teorema. Untuk indikator pemahaman konsep matematika, menurut NCTM adalah siswa mampu yang pertama menyatakan konsep dengan kata-kata sendiri, yang kedua mengidentifikasi atau memberi contoh atau bukan contoh dari konsep, yang ketiga mengaplikasikan konsep dengan benar dalam berbagai situasi. Lanjut ke pengertian metode pembelajaran deliberate practice. Menurut Geoff Colvin dalam bukunya Talent is Overrated, deliberate practice adalah aktivitas yang didesain secara spesifik untuk meningkatkan kemampuan, seringkali dengan bantuan seorang guru, dapat diulangi terus-menerus, masukan atas hasil secara konsisten tersedia, menuntut ketahanan mental yang tinggi, dan bukan kegiatan yang menyenangkan. Lalu langkah-langkah metode pembelajaran deliberate practice. Yang pertama, membuat desain latihan pola atau instruksi yang secara spesifik berada di titik ujung kemampuan pemahaman peserta didik. Yang kedua, mengulangi latihan. Yang ketiga, guru memberikan masukan atau saran kepada peserta didik secara konsisten selama pembelajaran. Yang keempat, memastikan motivasi dan ketahanan diri peserta didik tetap terjaga. Masuk ke penelitian yang relevan. Tang dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Deliberate Practice dalam Pemahaman Materi Pengantar Matematika menyimpulkan bahwa nilai F hitung lebih kecil daripada F table. Hasil ini menyimpulkan bahwa pengaruh metode pembelajaran deliberate practice pada materi pengantar matematika mampu meningkatkan penguasaan konsep peserta didik. Dalam kerangka berpikir, pada saat proses pembelajaran matematika, minat peserta didik dalam memahami konsep matematika seringkali rendah. Dengan diterapkannya metode pembelajaran deliberate practice, peserta didik didorong secara aktif untuk mandiri belajar dan latihan dasar yang spesifik secara terus-menerus di titik ujung kemampuan mereka dengan cara yang benar. Permasalahan di atas mendorong peneliti melakukan penelitian untuk melihat apakah pemecahan masalah dengan deliberate practice yang diyakini mampu meningkatkan pemahaman konsep matematika peserta didik lebih baik lagi. Hipotesis penelitian yang dirumuskan yaitu terdapat pengaruh metode pembelajaran deliberate practice terhadap pemahaman konsep matematika peserta didik.
Lanjut kita ke bab 3 metodologi penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan adalah SMA Muhammadiyah 1 dan SMK Fajar Depok. Waktu penelitian dilakukan pada semester ganjil dan genap tahun ajaran 2022-2023. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pre-experimental design bentuk one group pretest post-test design yang menjelaskan bahwa dalam penelitian desain ini terdapat pretest sebelum diberikan perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui dengan akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberikan perlakuan. Lanjut ke variabel dan desain penelitian. Variabel penelitian ada dua, yaitu variabel bebas atau X, yaitu metode deliberate practice, variabel terikat atau Y, yaitu kemampuan pemahaman konsep matematika. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group pretest post-test design yang melibatkan satu kelompok, yaitu sebagai kelompok eksperimen. Dalam penelitian ini tidak melibatkan adanya kelas kontrol. Pada desain kelompok eksperimen diberikan pretest, selanjutnya diterapkan perlakuan menggunakan metode belajar deliberate practice, setelah itu diadakan post-test. Masuk ke populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMA Muhammadiyah 1 dan SMK Fajar Kota Depok. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 orang dengan jumlah siswa perempuan sebanyak 35 orang dan laki-laki sebanyak 25 orang. Definisi operasional variabel yaitu deliberate practice memiliki 4 aspek utama: perencanaan, konsentrasi, pengulangan, dan refleksi diri. Sedangkan kemampuan pemahaman konsep merupakan keterampilan dasar bagi siswa yang harus mereka kuasai agar dapat mengikuti seluruh kegiatan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Dalam penelitian ini ada 3 instrumen penelitian. Yang pertama pengamatan atau observasi, yang kedua tes, yang ketiga dokumentasi. Lalu prosedur pengambilan data, pembelajaran dilaksanakan selama 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama sebagai pretest, pertemuan kedua dan ketiga sebagai treatment, pertemuan keempat sebagai post-test. Setiap pertemuan dilakukan dalam waktu 3 kali 35 menit. Waktu yang dipergunakan tersebut disesuaikan dengan pembelajaran matematika di sekolah yang bersangkutan. Terakhir kita masuk teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis statistik diferensial. Data yang terkumpul berupa nilai pretest dan nilai post-test kemudian dibandingkan. Membandingkan kedua nilai tersebut dengan mengajukan pertanyaan apakah ada perbedaan antara nilai yang didapatkan antara nilai pretest dengan nilai post-test. Pengajuan perbedaan ini hanya dilakukan terhadap rata kedua nilai saja, dan untuk keperluan itu digunakan teknik yang disebut dengan uji T.